kita masuk ke minyak atsiri yang ada di Indonesia. Di sebelah sini Kak ada relief Karma Wibanda yang kami tiru dari Candi Borobudur. Di sini menceritakan proses masas atau proses pijat-pemijat yang menggunakan tanaman atsiri. Bisa dilihat di bagian panel ini. Jadi sejarahnya dulu memang sudah ada tradisi memasas dengan minyak. Kalau untuk di Indonesia sendiri kan mengenal atsiri baru sekitar 6 tahun belakangan ini. Iya. Tapi ternyata faktanya itu sudah digunakan di ribuan tahun yang lalu. Iya. Tertera di relief yang ada di sebelah sini. Begitu. Kita lanjutkan lagi naik ke atas. Nah, di sebelah sini kita masuk ke perkembangan industri minyak atsiri yang ada di Indonesia. Di depan kita ada gambaran dari kapal VOC yang digunakan untuk mengambil rempah-rempah zaman dahulu. Iya. Karena apa? Di abad sekitaran abad 17 di negara-negara Eropa di sana sangat-sangat penting. Jadi mereka memerlukan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuhnya. Seperti jaring, lada, dan biasanya mereka menggunakannya itu untuk konsumsi atau mungkin dijadikan sebagai minuman. Nah, ternyata orang-orang zaman dahulu mengambil rempah-rempah itu karena harganya hampir sebanding dengan harga emas. Otomatis mereka lebih memilih untuk mengambil rempah-rempah. Iya. Dan yang pasti itu mungkin menjadi salah satu tujuan penjajahan pada betul waktu itu karena sangat berharga pada waktu itu rempah. Saya dulu waktu jalan-jalan ke Belanda sempat lihat asli. Lihat aslinya ya. Kapal VOC. Wow, di sini lumayan lah kemarin replikanya aja. Iya. Dan ini adalah peta persebaran komoditas tanaman atsiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat di Pulau Maluku itu ya, lain warna orange ini. Kalau penjelasannya di sebelah sana. Kita patut bangga kenapa? Karena di Pulau Maluku itu ada satu pulau kecil namanya Pulau Buru. Di sanalah produsen minyak kayu putih terbesar hingga saat ini Di dunia. Pulau Buru penghasil minyak kayu putih terbesar Dan sampai sekarang masih dipakai ya, jadi tradisi juga. Nah, lalu ada lagi tanaman pala yang sering kita gunakan untuk masakan. Iya. Ternyata kita tidak dianjurkan untuk mengonsumsi pala terlalu banyak karena ada kandungan miristisin yang jika kita konsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan efek halusinasi. Padahal rata-rata di masakan Indonesia seperti sop buntut, apa itu yang mereka memakai pala. Pasti pakai pala. Nah, ini ada arsip yang berhasil kami selamatkan, namanya Blueprint, yang dibuat langsung oleh orang-orang Bulgaria juga. Blueprint ini menggambarkan bentuk bangunan yang ada di mobil ini boleh. Ini panjang sampai belakang. Itu alat yang sama dengan yang tadi. Betul sekali. Tinggal dua alat ini aja Kak. Kalau lihat foto lamanya yang masih ada mesin-mesinnya. Ini ada timeline-nya ya teman-teman, mulai dari tahun 1963 awal bangunan ini berdiri sampai dengan saat ini masih terjaga dengan baik, dan ini adalah ruangan arsip seperti itu, jadi kita bisa melihat dokumen-dokumennya. Ini foto-fotonya juga ada di tahun 1986, mungkin nanti teman-teman juga bisa flashback gitu di tahun kelahiran saya sebenarnya. Oh iya, 86. Oke. Belum lahir, ini sudah besar ya. Sudah besar, betul. Ini mulai di tahun 86 ini udah milik swasta Kak. Padahal awalnya dulu masih milik negara. Dilelang oleh swasta. Nah, ini foto yang kami ambil di arsipnya zaman dahulu itu ya. Ini adalah mesin-mesin boilernya. Ini ternyata ahlinya luar biasa. Di boiler secara. Tapi waktu itu masih manajemennya dari Bulgaria. Ya. Dan kenapa kita bekerja sama dengan negara Bulgaria? Ternyata di tahun sekitar tahun 60-an itu tadi, negara Bulgaria itu proses destilasinya yang paling maju. Yang pertama itu, dan negara Bulgaria adalah produsen minyak mawar terbesar di dunia. Gitu. Sedangkan Indonesia kan juga banyak bunga mawar nih. Kita bisa memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk dijadikan sebagai minyak yang harga jualnya cukup tinggi juga. Begitu. Tapi ada perbedaan antara mawar Bulgaria dengan mawar yang ada di sini. Betul.
dari perbedaannya tersebut yang pertama dari kualitasnya Kak. Untuk kualitas yang ada di lokal itu lebih buruk daripada yang ada di Bulgaria, makanya harga jualnya juga lebih tinggi yang di Bulgaria. Untuk 1 liter minyak mawar Bulgaria itu harga biasanya di sekitaran 200 sampai 250 juta. Wow. Untuk 1 liter. Tapi Indonesia masih ada yang lebih kaya lagi kok, namanya minyak gaharu atau agaru. Ya, dia adalah minyak atsiri termahal di dunia yang harganya cukup fantastik, sekitaran 1,4 miliar. Ini potretnya dari zaman, Kalau ini foto yang kami ambil tahun 2015. dari mulai pembangunan pertama. Ya betul, Ketika berpindah tangan. proses ini ya konservasi dimulai ya. Ya. Pertama kali pindah tangan itu di tahun 2015 dan ini foto yang kami pertama kali ambil. Hanya kami bersihkan sampai detik ini belum ada bangunan yang kami hancurkan, semua masih asli. Ya, Seperti di area museumnya. saat ini kita berada di sini ya. Sekarang kita ada di sebelah sini. Nanti kita akan masuk juga ke gedung ini yang biasanya kami menyebutnya dengan gedung B, yang dulunya itu adalah tempat penampungan minyak. Sekarang kami ubah menjadi laboratorium. Terus nanti kita akan sampai di gedung A yang sekarang menjadi lobi dan juga toko. Ya. Ini masa restorasinya. Kami menambahkan di bagian kayu, baja, dan di bagian kacanya supaya lebih aman lagi. Seperti ini. Jadi dulu bangunan di sini tuh plong, nggak ada pelindungnya sedikit pun. Ya. Oke, Menarik banget ya apa nih minyak atsiri dan emosi. Bahana bisa betul sekali. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lantai 3. Di lantai ini kita bisa mengetahui pengaplikasian minyak atsiri untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Salah satu contohnya yang emosi dan juga minyak atsiri. Ya. Contoh nih ya, kita lagi mengalami galau. Ada minyak atsiri yang bisa untuk mengurangi galau seperti kondisi saat ini ya. Kita cek. Ada peppermint, clary dan juga rosemary. Dia Ya, ini ya. bisa digunakan untuk mengurangi rasa galaunya. Atau Oke. mungkin yang lagi mengalami depresi. Ini yang banyak nih NCT nih, kecemasan karena pandemi nih. Apa Ya, nih, kira-kira betul. nih? Apa aja? Di sini ada rosemary, juniper berry dan juga thyme. Ya. Biasanya buat masakan Italia bagian atas. Oke. Mau dibuka? Itu ada request ini emosi apa yang ingin dibuka? Ini. Tercengang. Oke. Karena kita sering shock ya dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam hidup. Ini ada citronella, lemongrass, sama lavender. Itu Semuanya endingnya membuat kita lebih relax gitu Betul ya, sekali. membuat kita lebih stabil emosinya. mau mencoba aroma kami yang ada di sebelah sini sudah boleh masuk ke bagian meditasinya. Namanya box aroma. Silakan. Boleh. Boleh masuk. Aman dong. Jadi bisa lepas maskernya dulu, dicium aroma yang ada di dalam. Itu ada aroma apa Kak? Lavender. Betul sekali. Ada aroma lavender yang bisa untuk menambah kita lebih rileks, lebih tenang, dan juga bisa untuk lebih menambah fokus kalau kita sedang melakukan meditasi. Iya, ini ada lavender asli ya di dalam sini ya. Betul. Jadi sebenarnya semua bentuk-bentuk emosi kita tuh ada metalnya gitu. Ya, Udah betul. masuk ke dalam box ketika meditasi kita isinya lavender. Betul sekali. Jadi kalau kita pas kondisi lagi bad mood, itu ada minyak atsiri yang bisa supaya lebih good mood lagi. Atau mungkin kita lagi mengalami sakit-sakit tertentu seperti yang ada di sebelah sini. Bentar, aku penasaran. Boleh dibuka dulu. Sebenarnya semuanya sama, tinggal pemakaiannya Iya. juga kemana. Iya. Sama respon. Untuk di sebelah sini ada penggunaan minyak atsiri yang digunakan secara dioleskan. Syarat penggunaan minyak atsiri untuk dioleskan ini dicampurkan dengan carrier oil. Kalau kita menggunakan langsung minyak atsiri untuk dioleskan ke area kulit bisa menimbulkan efek iritasi. Iya. Gitu. Contoh nih ya, kita lagi mengalami tekanan darah tinggi.
ada minyak atsiri yang bisa untuk mengurangi tekanan darah tinggi tersebut. Bisa kita campurkan jeruk bergamot dan juga ylang-ylang, lalu dioleskan ke bagian luar jantung supaya tekanan darah tingginya ini menurun. Begitu. Mau difoto dulu juga boleh. Mungkin ada keluhan dari Kak Asep dan Kak Iva sendiri. Saya lebih tertarik yang emosi tadi Yang emosi ya. Tapi mungkin teman-teman juga perlu tahu ternyata fungsi atau khasiat dari minyak atsiri itu tidak hanya untuk menstabilkan emosi, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan fisik kita ya. Ini ada banyak sekali manfaat yang saya lihat berbagai macam ya. Nanti dari kepala sampai ujung kaki Ya, ada ujung lengkap kaki. ya. Ya. Oke. Kita di mana nih, Mbak? Sekarang kita masuk ke ruangan Palmarosa, mencium aroma wanginya. Ya, aroma, kemudian suasananya nih ya sangat-sangat rileks saat ini ya. Betul sekali. Nah, untuk Palmarosa ini bisa kita gunakan sebagai sintetis minyak mawar. Mau mencium aroma diffuser kami yang ada aroma Ini apa nih? Palmarosa. Palmarosa ya. Jadi boleh saya bukain dulu pintunya. Ini teman-teman Palmarosa. Nah, selain untuk emosi, terus kesehatan, ternyata ada fungsi lain nih khasiatnya. Betul banget. Siri apa nih, Mbak? Ya, yang pertama ini bisa digunakan untuk kebersihan rumah. Wow. Cocok banget pas lagi masa pandemi seperti Ya, ini kita harus betul banget disinfektan. hygiene di Nah, mana-mana. kita semprotkan area-area tertentu yang sering dikunjungi oleh orang-orang supaya lebih steril lagi. Kalau yang ada di belakang saya ini penggunaan minyak atsiri untuk dicampurkan ke dalam makanan ataupun minuman. Gitu. Jadi tidak hanya kita gunakan untuk kesehatan saja, tapi supaya memberikan rasa di setiap makanan tertentu. Apa aja ini? Kayak di sini ada jus dari pir sama bayam yang kita campurkan dengan ekstrak vanila. Kalau yang di sebelah sini ada chicken lemon rosemary, dan yang ini yang kita jadikan sebagai dressing salad. Aman ya dikonsumsi? Aman. Iya, yang penting tidak menggunakannya terlalu banyak. Maksimal paling hanya 3 tetes. Kalau di sebelah sini ada penggunaan minyak atsiri untuk kehamilan. Penting nih untuk ibu hamil. Betul banget. Nah, untuk ibu-ibu hamil cocok banget ya kita menggunakan yang namanya minyak atsiri untuk di setiap trimesternya. Kadang kalau kita mengalami di trimester 1 biasanya kita akan mengalami yang namanya migrain. Betul. Nah, nanti kita menggunakan beberapa essential oil yang bisa dicium-cium supaya migrain ini menurun. Seperti itu. Kalau yang terakhir di sebelah sini teman-teman itu ada penggunaan minyak atsiri untuk anak-anak. Setelah dari museum, kita akan ke Jalan-jalan ke taman yang penting. garden tour ya. Garden tour. Nah, luas kawasan rumah atsiri ini sekitaran 2,5 hektar, Kak. Sedangkan kebun kami yang ada di depan itu adalah kebun yang kami sewa untuk lahan bahan baku yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kita melakukan destilasi yang ukurannya cukup besar sekitaran 100 kilo, kita akan mengambil bahan baku dari bagian luar sebelah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke gedung B yang dulunya di tempat ini adalah tempat penampungan minyak dan sekarang kami ubah menjadi laboratorium untuk pembuatan produk dari rumah atsiri. Kita di sini membuat produksinya di sini ya. Betul banget. Kalau untuk tes kimianya kita ada di laboratorium tapi yang inti dan tidak bisa dikunjungi. Kalau yang ini biasanya kita untuk packagingnya, pembuatan lilin atau candle itu kami lakukan di sini. Oke, kita keluar lewat jembatan lamanya. Nah, jembatan ini pun juga dibangun dari tahun 63, termasuk dengan bangunan. Fungsi airnya itu buat apa, Mbak? Kalau ini air baru sih, Kak, kami buka tahun 2015, kami buat sendiri tahun 2015. Dulu di sini itu semua truk bisa masuk keliling, saking gedenya. Tambah taman aja ya. Nah, kita sudah memasuki gedung A yang dulunya adalah tempat destilasi dan juga penyulingan. Sekarang menjadi area lobi dan juga toko.
Begitu. Disinilah akhir perjalanan dari tur museumnya. Iya. Saya Hana belanja. terima kasih. Betul sekali waktunya Terima kasih, belanja. Mbak Hana. Terima kasih ya, mohon maaf jika Iya. masih ada salah kata. Sekarang bisa dilanjutkan untuk aktivitas lainnya. Ya, terima Gitu. kasih banyak. Halo Kak. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Carla. Hari ini akan mendampingi teman-teman untuk membuat boring body scrub. Iya. Silakan ini apronnya silakan dipakai Kak. Kita baru ada di workshop Rumah Aksi di Indonesia, teman-teman ikuti kegiatan kita yang pastinya kita seru ya di sini, seru-seruan aja nanti. Yuk. Ya, kita udah ada di workshop Rumah Aksi di Indonesia, udah gak sabar banget pengen mencoba sesuatu yang baru. Apa nih yang kita coba hari ini? Ya, hari ini kita akan membuat solid perfume. Solid perfume. Ya, perfume yang bentuknya solid. Aha. Ya, seperti batangan. Oh iya iya. Langsung aja yuk. Ya, silakan. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita harus menyalakan api di kaca. Ya. Saya akan contohkan. Teman-teman, di sini ada yang sudah mencoba membuat solid perfume sebelumnya? Belum. Ini pertama kali. Iya, pertama kali. Oke, saya akan terangkan bahan-bahannya satu persatu. Yang pertama yang seperti keju ini, akan dibuka. Pakai keju ya, siapkan kecil. Itu beeswax. Beeswax. Wax yang terbuat dari sarang lebah. Beeswax. Oke. Oke, silakan beeswaxnya dimasukkan ke dalam Dua-duanya? semuanya. Nah, itu ukurannya 3 gram. 3 gram beeswax. Nah, teman-teman, silakan beeswaxnya ditaruh di atas benseng. Ya, Di sini. ya. Kita tunggu sampai cair. Nah, sambil kita tunggu sampai cair, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang lain. Yang pertama ini ada BHT. Apa tuh singkatannya? Ada yang tahu singkatannya apa? Cancel idea. Ya, jadi ini PR buat kita ya. BHT singkatannya apa? PR ya? Ya, PR ya. Apa nih, ada yang tahu nggak BHT? Kira-kira? Nah, BHT ini fungsinya adalah untuk mencegah bau yang kurang sedap dari si beeswax ini. Oke. Gitu. Nanti kita akan masukkan ya, nanti saja. Kemudian ada tocopherol atau vitamin E. Vitamin E. Ya, nanti kita ambil oilnya saja, kita tunggu. Ini deh. Oke. Ya. Tuh. Kemudian ada olive oil. Olive oil yang sebelah ini. Ya, ini juga. Ya. Olive oil ini fungsinya adalah membuat nanti Olive oil. kulitnya kita lebih cerah seperti Ya. itu dan melembutkan. Ada lagi nih yang belum saya jelaskan, kira-kira apa ya? Essential oil. Essential oil ada di sebelah sini. Iya. Silakan teman-teman dibuka botolnya, lalu dicium aromanya, bisa pilih essential oil yang akan dipakai hari ini. Oke. Lavender. Silakan dibuka. Ini harus satu varian atau bisa di-mix? Oh, boleh di mix. Boleh di-mix ya. Boleh di mix. Oke, ini aja deh. Lavender, geranium, dan bergamot. 3 ya, boleh ya. Kemudian mixnya gimana ukurannya? Nah, kita akan pakai 10 tetes. Nanti Oke. misalnya geraniumnya 3, bergamotnya 3, Ya, lavender 5. Ya, Gitu. 4. Oh, 4 ya? Oh iya. Ya, ya 10 tetes. Ke sini. Iya, nanti. Jadi Oh, nanti. minyak sirinya itu harus di paling terakhir. Oh, baik. Karena minyak siri itu yang kemarin mudah menguap. Oh, Gitu. Apalagi kalau kena ini ya, Kena panas kena ya. panas. Gitu. Silakan diturunkan kalau ini nggak panas, dipegang atasnya saja ya. Silakan diturunkan. Kita turunkan.
Oke, kita turunkan. Nanti kalau agak sedikit membengkak nggak apa-apa, nanti kita naikkan kembali. Oke, silakan di agak tengah kan. Alat ini tahu nggak namanya apa? Ya, betul. Ini dengan gelas ukur, ada beaker gelas. Ini beaker gelas. Ya. Ini untuk gelas ukur. Nah, silakan teman-teman memasukkan Coca Cola-nya ke dalam beaker gelas. Yang ada di ya. Ya, di samping. Sekarang kita akan masukkan BHB. Nah, silakan teman-teman. Setelah ini kita akan masukkan olive oil. Kita akan ukur olive oilnya. Sebanyak, ada yang tahu berapa mili penggunaannya? Nah, kita akan masukkan sekitar 10. Silakan 9 mili. 9 mili. Silakan. Di angka 9 sih ya. Permisi. Iya betul. Kalau dia lagi. Ya. Ada satu lagi tadi Oh, belum. Ya. Namanya iya, DMDMH. DMDMH. Oh, iya. Ada yang tahu DMDMH? PR lagi ya, DMH. DMDMH panjangannya ya. Jadi kalau ini fungsinya untuk mematikan kuman yang ada di selimut yang akan kita lihat hari ini. Oke. Jadinya bisa lebih awet. Tapi awetnya kita di sini hanya 2 bulan dari sekarang. Berarti bulan apa? Agustus. Ya. Ini saya akan berikan satu kata saja. Nah, teman-teman sambil menunggu bisa memilih lagi. Dan minyak sirih boleh sharing. Udah sih. Ya, kalau kakak pilih apa? Tanaman apa? Segar. Bumbunya betul. Bau citrus itu biasanya segar. Iya. Teman berasal dari mana minyak asirinya? Mana ya? Dari kulit Kulit lemon. Nanti boleh di-mix juga. Kalau mau pilih satu minyak asiri ini tidak apa-apa, mau pilih 3 juga. Iya. Nanti totalnya kira-kira 10 dapat. Sekarang bisa dimasukkan? Dulu Oh, belum ya? cair dulu ya. Iya, nah, kalau teman-teman lihat di sini ada reaksi seperti mendidih ya. Ada bunyi-bunyi yang kecil-kecil seperti ini, seperti kakak. Itu reaksi dari DMDMH. Ya, silakan diturunkan. Silakan diturunkan. Ya. Sudah ya? Ya sudah, silakan kita akan masukkan minyak asirinya. Tapi kita agak tunggu sebentar saja karena ini masih agak panas ya. Meletup-letup. Silakan dibuka dulu tingannya, ya. Dibuka, jangan terbalik dan sampai terbalik itu ada bagian tutup dan tempatnya wadah langsung ya. Oke, silakan dimasukkan teman-teman. Kita akan tunggu dia sampai meras. Silakan teman-teman melepaskan sarung tangannya. Sudah. Pakai masker ya ternyata. Ya, jadi selain perfume ini ada sejarahnya. Mungkin kemarin pas main di museum. Iya. Apa itu? Punyanya berapa? Ya, lagi. Sejarah. Iya, dari Mesir. Iya. Iya betul. Kan? Jadi di kerajaan Firaun itu yang raja-raja itu punya mahkota di sini. Iya, iya. Di ujungnya ada tempat seperti ini. Nah, saat perfume itu ditaruh di dalam. Jadi orang di sana panas sekali, mau tidak mau itu akan mencair. Nah, karena kemungkinan akan badannya jadi bau, jadi itu akan mengalir. Wow.
selanjutnya manfaatnya yang kita akan cari. Udah kecium sih baunya ya. Bisa dipakai seperti perfume biasa Ya. di leher atau di siku sebelah sini. Ya. Bisa kita tempelkan ya stikernya ya. Boleh, silakan. Segar ya. Iya betul. Nah ini udah jadi ya. Kita hari ini bikin solid perfume dari Rumah Asri Indonesia. Ternyata sangat mudah dan praktis tadi ya pembuatannya, tapi yang nggak kalah penting adalah khasiatnya teman-teman. Jadi memang minyak atsiri atau essential oil, kita diingatkan lagi bahwa di Indonesia ada tempat yang menarik untuk kita sama-sama belajar dan memanfaatkan khasiat. Jadi hari ini pengalaman pertama aku ya, anak IPS sebenarnya kayak not relate, tapi akhirnya bisa bikin juga DIY solid parfum. Cukup praktis sebenarnya, cuma karena kita nggak pernah tahu, jadi ya mes pertama kalinya dan baunya enak banget. Ini sepertinya lebih awet ya. Oke, makasih teman-teman, bye-bye. Bye-bye. Ya setelah kita jalan-jalan ke Museum Atsiri, kemudian kita tadi bareng bikin solid perfume di workshop. Nah sekarang waktunya kita jalan-jalan ke The Garden atau tamannya di Rumah Atsiri Indonesia bersama Mbak Siska. Ya Mbak Siska. Yuk kita langsung jalan-jalan bareng. Nah, Kak Asri dan juga Kak Ika sudah pernah menggunakan essential oil sebelumnya? Iya, kita favorit pakai essential oil. Pakainya apa Kak yang paling disuka? Lavender suka, Lavender suka? lemon suka. Lemon suka? Udah pernah lihat tanaman lavender yang asli? Iya, tadi seperti lihat di depan museum. Nah, kalau yang sebelah Iya, sini, ini asli atau bukan nih kira-kira? Silahkan boleh dibelai kalau yang ini. Silahkan dibelai, nanti akan ada aroma tertinggal di tangan. Kira-kira Iya. aroma lavender atau bukan? Bukan kayaknya ya? Bukan? Bukan kayaknya. Nah, betul sekali. Ini bukan lavender, Iya. tetapi lavenderan atau lavender palsu, lavender KW. Karena tidak ada aroma yang tertinggal kan? Aromanya beda ya. Aromanya beda ya. Nah, ini biasanya digunakan sebagai bunga potong. Jadi hiasan saja. Iya, iya, iya. Jadi tidak bisa untuk mengusir nyamuk. Kita nggak kena prank kalau yang kayak gini ya. Ternyata lavender juga ada yang palsu. Iya. Iya, iya. Beneran. Nah, kalau tadi lavenderan yang palsu, ternyata di sebelah kanan dan kiri kita ada pohon serai. Ada dua jenis serai berbeda di sebelah sini. Bisa dicium aromanya. Kira-kira familiar dengan aroma tersebut? Kira apa Kak? Citronella. Citronella, betul sekali. Betul ya. Jadi untuk bahan baku pembuatan minyak gosok Minyak biasanya. Fungsinya untuk relaksasi Iya. otot. Serai wangi. Serai wangi, betul sekali. Kita masih di Aromatic Garden, taman di Rumah Atsiri Indonesia, dan sekarang kita ada di greenhouse. Gimana Mbak Siska? Mungkin kita akan mengeksplor greenhouse Iya. ini. Nah, sebelum kita mengeksplor lebih lanjut greenhouse-nya, buat sini ada tanaman lavender yang asli. Nah, Silakan ini dia. bisa dibelai Kak, aromanya bisa tertinggal di tangan. Kalau yang ini yang beneran. Yang beneran. Ini yang sana lavenderan yang kalian yang ini aslinya. Gimana Kak, ada aromanya? Iya, sama? betul. Kalau yang ini asli nih ya. Asli, iya, lavendernya yang asli. Aha. Kita udah ada di salah satu spot ya di greenhouse. Ini apa nih Mbak, cantik sekali nih. Nah, untuk bunga yang ada di belakang kita ini merupakan bunga geranium Kak, yang bisa untuk mengusir nyamuk atau juga minyaknya untuk kecantikan, bisa untuk mengecilkan pori-pori kulit. Wah, kalau dari jenisnya sendiri warnanya yang berbeda juga beda juga. Karena kok beda-beda. Geranium semua. Geranium semua. Nah, untuk jenisnya itu di sini ada dua geranium. Yang ini geranium yang biasanya ditemukan di
yang sebelah sana yang daunnya agak keriting namanya Geranium citrosa. Jadi geranium ini yang biasanya disuling adalah bagian daun dan juga bunganya. Kita lanjut ke spot yang lain untuk melanjutkan perjalanan kita di Rumah Atsiri Indonesia. Nah, kita ada di Marigold Garden ini Mbak Iva, dan sekaligus ini menjadi perjalanan akhir dari eksplorasi kita di Rumah Atsiri Indonesia. Gimana Mbak Iva perjalanan hari ini? Sangat mes ya. Sebelumnya kan kalau kita wisata tuh wisatanya terbatas hanya di mata aja gitu. Tapi hari ini kita malah justru dari 5 panca indera yang biasanya kita gunakan setiap hari itu adalah melalui aroma. Makanya disebut sebagai tur aromatik gitu. Dan sebelum kesini kan kita biasanya hidup di kota, kita dalam kondisi yang nggak stabil gitu. Ternyata setelah kesini tuh rasanya kayak gitu kan, menghirup aroma jadi lebih relax gitu. Nggak cuma untuk foto-foto ya teman-teman ternyata gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum sempat ke Rumah Atsiri Indonesia bisa langsung mampir. Ini ada di Desa Plumbon, Karanganyar, Tawang, Jawa Tengah. Dan pastinya teman-teman harus bangga sebagai kita bagian dari anak muda Indonesia yang memiliki aset sebegini indahnya. Kalian harus cobain. Ya, khasiat essential oil yang begitu banyaknya yang sudah kita eksplorasi hari ini. Kita tunggu apa-apa saja nanti karya anak bangsa selanjutnya untuk membanggakan Indonesia, karena Rumah Atsiri ini pantas banget untuk kita banggakan. Sangat pantas dan sangat amat perlu dicobain, perlu dijelajahin semuanya gitu. Semua yang ada di Atsiri dicobain dari depan sampai belakang, rasain dan kalian akan pulang dalam keadaan yang lebih rileks. Ya. Demikian jalan-jalan kita di Rumah Atsiri Indonesia. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam wangi. Bye-bye.